Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dimanapun kita berada, ada satu tulisan yang sangat menarik ditulis oleh salah seorang ulama besar bernama Yusuf Qaradawi dalam tulisannya Al-Waqtu fil Hayatil Muslim. Beliau menerangkan di situ ada beberapa penyesalan manusia yang diungkapkan di situ ada dua. Yang pertama, manusia itu menyesal ketika saat sakratul maut dan ketika di alam kubur. Yang kedua, mereka menyesal saat ketika hari berbangkit. Penyesalan yang pertama saat ketika di alam kubur dan saat sakratul maut, ternyata manusia itu sebagaimana yang kita maklum, saat detik-detik ia akan dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tontonan-tontonan mulai daripada hidupnya sampai kemudian kemana dia akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak jarang pernah kita dapati sebuah kisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi seorang daripada sahabat yang pada subuh itu beliau tidak hadir untuk melaksanakan ibadah salat. Ternyata sahabat itu telah meninggal dunia. Istrinya mengabarkan kepada Rasul, "Ya Rasul, sebelum sakratul maut suamiku, ia mengucapkan 3 hal. Salah satu dari 3 itu adalah, kenapa tidak jauh lagi jarak yang aku tempuh?" Ternyata Rasulullah mengatakan, jarak antara rumah sahabat ini untuk menuju ke masjid, itu jaraknya menghabiskan waktu 3 jam. Maka ketika sakratul maut, ternyata semua fadilah langkah kakinya ditunjukkan oleh Allah. Pahala yang dia dapat ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai kemudian dia katakan, kenapa jaraknya tidak jauh lebih panjang lagi? Begitu pula ternyata ketika kita mau bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mengatakan, kenapa tidak lebih banyak lagi sedekah yang kuberikan? Maka kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita berada di tempat itu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan berita gembira kepada orang-orang yang bersedekah, maka kita menjadi orang yang menyesal pada waktu itu. Terlebih lagi ketika kita masuk di alam kubur. Saat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun." Kita mengatakan, "Ya Allah, ya Tuhan kami, absarna, kami sudah lihat, wa sami'na, kami sudah dengar, ya Allah, farji'na, tolong keluarkan kami, na'mal salihan, kami akan beramal dengan amal yang salih, inna muqinun, dan kami menjadi orang yang yakin." Amalan apa yang disebutkan? Maka diterangkan di dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10, di mana di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa." Ya Tuhan kami, sekiranya Engkau memanjangkan sedikit lagi umur atau usia kami, maka kami akan melakukan amal soleh. Apa amalan yang disebutkan di situ? Fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah. Bukankah di hadis yang lain Rasulullah bahkan mengatakan, sekiranya nanti ketika kita berada di yaumil qiyamah, kita tak akan beranjak kedudukan di situ kecuali kita ditanya tentang 4 perkara. Salah satu dari 4 itu adalah wa ammalihi min aina taksabah wa fima anfaqahu. Dari mana harta kita peroleh, untuk apa kita belanjakan? Maka kalaulah seandainya harta yang kita peroleh dari jalur yang halal, sumbernya adalah sumber yang pasti, apakah sudah selesai? Tidak. Nabi katakan, wa fima anfaqahu, untuk apa kita belanjakan uang itu, harta itu? Maka kaum muslimin rahimakumullah, jangan sempat ketika kita menjadi orang yang setelah berakhir di atas dunia ini menjadi orang yang menyesal. Lalu kenapa tadi alasannya harus sedekah? Saat ketika di alam kubur ternyata amalan-amalan yang kita kerjakan belum bisa menolong kita. Hanya amalan sedekah kita sajalah yang akan memberikan naungan. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, saat naungan yang lain tidak bisa diperoleh di alam kubur, maka sejatinya sedekah itulah yang akan menjadi satu-satunya naungan. Bahkan di hadis yang lain Nabi mengatakan, ketika Bani Adam ini meninggal dunia, amalannya terputus, hanya 3. Salah satu dari 3 yang tak terputus itu adalah sedekah jariyah. Maka kaum muslimin rahimakumullah, bahkan di dunia sekalipun kita akan menikmati jerih pada sedekah kita. Rasulullah bahkan mengatakan orang yang suka bersedekah, beliau katakan ia akan memperoleh al-ghina. Apa itu al-ghina? Selain daripada kekayaan dirinya, karena memang memancing rezeki melalui sedekah akan memperkaya dirinya. Yang kedua, akan membuat jiwanya juga akan kaya. Maka mudah-mudahan kekayaan itulah yang akan kita minta kepada Allah agar terwujud di dalam kehidupan kita.
dan mudah-mudahan insya Allah kita akan bahagia saat di alam kubur, saat sakratul maut, dan mudah-mudahan pula tidak menjadikan diri kita orang yang menyesal di kemudian hari. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.